Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sebab yang dengan sebab itu ada kemungkinan, ada harapan satu saat ditarik oleh Allah manusia ini. Walaupun dia dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Pertama, dengan sebab ilmu. Ilmu. Orang ini pada dahulu mengaji sekolah pesantren, ke majelis taklim. Bertahun-tahun udah mengaji demikian. Pesantren tamat sekolah. Timbul ke kampung bulik buntat. Nah, minum arak, berjudi, berzina, pekerjaan. Nah, tamatan pesantren nih. Nah, orang seperti ini pada akhirnya satu saat ada kemungkinan ditarik oleh Allah dengan cara seperti tadi, berkat ilmu yang dia pelajari selama sekian tahun dahulu kala itu. Bisa kena orang ini jatuh sakit, nah, sadar, insaf, dirasakan oleh Allah bagaimana orang yang makrifat kepada Allah itu. Nah, sebab ilmu. Jadi menuntut ilmu ini kada ada ruginya. Tak amalakan kah? Kada kah? Pokoknya bila ilmu tuh ada keuntungan. Ada keuntungan. Yang kedua, as-sakha, pemurah. Pemurah. Orang ini macam-macam maksiat dilakukannya. Tapi pemurah. Pemurah. Pemurah itu dalam arti agama lain dengan arti adat. Ini pemurah dalam arti agama. Artinya orang yang menyumbangkan kekayaannya di jalan yang benar. Ada orang sakit dibantunya, ada orang kesusahan dijulunginya duit, ada orang saleh diberinya duit, ada orang ini dikasihnya duit. Pemurah. Padahal kelakuannya sembahyang tapi sembahyang orangnya. Berjudi mau, minum arak mau. Nah, orang ini satu saat nantinya ada harapan, kada pasti juga ada harapan bisa ditarik oleh Allah. Nah, bisa ditarik dengan pemurahnya itu. Yang ketiga, al-adlu, adil. Ini seorang pejabat. Seorang pejabat ini bergelimang dengan dosa. Macam-macam dosa dilakukannya. Tetapi satu orang ini, dia adil. Sewaktu ia menjabat, di matanya sama. Semua adalah rakyat. Baik anaknya, baik bininya, mintuhanya, iparnya, kamanakannya, semuaan rakyat sama. Kadang-kadang mesti diutamakannya. Oh, pangli ini minantuku utamakan kadada. Ini ipar kadada. Semuaan rata di matanya rakyatnya. Nah, orang ini waktu menjabat adil. Padahal kelakuan lain-lain banyak maksiat dilakukannya. Nah, berkat inya adil sewaktu menjabat itu, orang ini ada harapan suatu saat akan ditarik oleh Allah, dirasakan bagainya kepadanya ma'rifatullah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajawazu an dzambis sakhi wa zallatil alim wa satwatis sultanil adil, fa inna Allah akhadha bi yadihim kullama asara asirun minhum." Akhrajahul Khatib. Ujar Nabi kita, maafkanlah kesalahan orang-orang alim, orang-orang pemurah, raja-raja penguasa-penguasa yang adil itu. Karena Allah memegang tangan mereka. Bila mereka tergelincir, Allah yang akan menarik mereka.
Yang keempat, suhbatus salihin. Orang ini bersahabat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang saleh. Padahal kelakuannya bila cerita kisah orang saleh macam-macam, tapi nya dekat dengan orang saleh. Ada orang saleh di sana, kenal, dekat lawan inya. Ada orang saleh di ujung sana, kenal, dekat lawan inya. Pokoknya di mana orang-orang saleh dicarinya, didekatinya. Padahal kelakuannya orang nih macam-macam maksiat diperbuatnya. Tapi kalau urusan orang saleh, baiknya paling dekat sudah. Nah, orang ini satu saat nanti bisa ditarik oleh Allah untuk akan bagaimana ma'rifatullah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu atas agama orang yang dikasihinya. Waqad qil, dikatakan orang, man sahibal akhyar ja'alahullah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Orang yang dekat dengan orang baik itu akan dijadikan Allah dia orang baik sekalipun dulunya orang yang jahat. Yang kelima, mahabbatus salihin. Cinta kepada orang-orang saleh atau dicintai oleh orang saleh. Inya ini katuju lawan orang-orang baik, hormat lawan orang-orang baik, cinta lawan orang-orang baik. Atau orang ini kada tahu manahu, cuma orang-orang saleh katuju lawan inya. Nah, orang-orang ahli zikir katuju lawan inya. Orang-orang ahli salawat katuju lawan inya itu. Dikatujui oleh orang-orang baik. Nah, maka orang itu ada harapan nantinya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi, kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat lawan Nabi. Orang ini pemabuk, penzina, penjudi, tapi dalail seminggu sehatam. Mulut habsi kemana terdengar datanginya, ketujuh. Kisah-kisah Nabi ketujuh. Tapi maksiat jalan terus juga. Salawat selalu dibacanya. Nah, orang seperti ini ada juga harapan satu saat kaina dikembalikan oleh Allah, ditarik dan dirasakan ma'rifatullah itu. Di antara sebabnya lagi, nasabun thayyib, keturunan yang baik. Aba'u sulaha, abah-abah, kakek nenek orang-orang saleh. Datuknya ke abah hari orang wali. Nampak ke atas pada datuk lagi. Yang 7 turun sudah orang wali bahari sidin itu. Nah, cucu-cucunya ini ada yang nakal macam-macam. Tapi akhirnya kayaknya bisa ada harapan cucunya itu insaf dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat doa-doa daripada orang-orang dahulu, kakek moyang nenek moyangnya itu. Nah, jadi itu bagian daripada sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah menarik seseorang ini menjadi kekasihnya dan dirasakannya bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap manusia yang beriman kepada Allah dan mempunyai keinginan yang tinggi, kehormatan yang tinggi, dia pasti ingin mendapatkan yang disebut ma'rifatullah itu. Bagaimanapun kelezatan yang ada di dalam dunia, bagaimanapun ada kemewahan yang ada dalam dunia, bagaimanapun keindahan yang ada dalam dunia, kalau seseorang itu sudah merasakan bagaimana ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah itu, maka semuanya akan hilang.
kada akan bisa dibanding dengan bagaimana indahnya, lezatnya, bahagianya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Nah, sebahagian manusia ada yang berusaha untuk berkenalan dengan Allah. Sebagian manusia ada yang Allah menarik untuk berkenalan dengannya. Yang pertama disebut suluk, yang kedua disebut jazab ngarannya. Kedua-duanya itu adalah mulia. Kedua-duanya adalah sesuatu jalan yang terpuji. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang ditarik oleh Allah itu lebih afdal daripada orang yang menjalani jalan suluk atau jalan hidayah wal inabah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayat kita.